Puluhan kader Partai Demokrat Kota Malang menggeruduk kantor DPC Partai Demokrat Kota Malang. Kedatangan para kader ini untuk menyampaikan mosi tidak percaya pada Ketua DPC Demokrat yang baru. Dengan membawa poster dengan beragam tulisan, puluhan kader Partai Demokrat ini melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPD Partai Demokrat di Jalan Ki Ageng Gripik, Kedunggadang, Kota Malang. Kedatangan mereka untuk menyampaikan mosi tidak percaya dan memprotes DPD Partai Demokrat yang mereka anggap melakukan kecurangan dalam proses muscap Partai Demokrat Kota Malang beberapa waktu lalu dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketua baru terpilih. Dalam orasi yang disampaikan masa aksi, mereka juga menolak terpilihnya Imron sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang karena dalam proses pemilihan penuh dengan rekayasa. Daryanto, salah satu peserta aksi, menjelaskan bahwa selain kecurangan dalam musda DPC Kota Malang, dalam aksi kali ini mereka juga menuntut penjelasan karena 4 pimpinan PAC Partai Demokrat diberhentikan secara sepihak oleh DPD Jatim. Selain itu, atas kecurangan yang mereka alami ini, kader Demokrat Kota Malang juga telah melayangkan surat ke Mahkamah Partai untuk menindaklanjuti kisruh yang terjadi di internal Partai Demokrat Kota Malang. Yang pertama, kita tidak rela sebenarnya ada pemeltean sepihak. Jadi 4 PAC ini kita di PLT secara sepihak dengan harapan mereka bisa mengadakan muscap, ya, biar sah menurut mereka. Padahal namanya muscap itu syarat sahnya harus dihadiri 2/3 daripada keanggotaan atau ketua DPAC Kota Malang. Padahal Kota Malang ini ada 5 kecamatan atau 5 DPAC dan kebetulan yang mencalon 1 dan yang hadir 1 dan itu dipaksakan untuk jadi. Dan ini sudah sangat melanggar daripada ADART dan PO organisasi. Kenapa? Karena itu adalah landasan baku bagi organisasi kita. Terus yang kedua, kita menyuarakan untuk mosi tidak percaya terhadap satu pelaksanaan muscap, ya, yang diselenggarakan tanggal 7 Juli 2022 di DPD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kita mesti tidak percaya menolak saudara Haji Imron yang sudah ditetapkan sebagai Ketua DPC Kota Malang karena kami 4 PAC ini harga diri secara organisasian maupun pribadi sudah diinjak-injak. Simon Alfredo melaporkan. Masa mengenalkan kampus atau ospek menjadi ladang berkah bagi penjual perlengkapan ospek dadakan. Para penjual perlengkapan ospek dadakan di Jalan Veteran Kota Malang ini mampu meraup rezeki 1 hingga 1,5 juta rupiah. Puluhan penjual perlengkapan ospek di trotoar kawasan Jalan Veteran Kota Malang terlihat mulai ramai. Jalan ini menjadi langganan tiap tahun bagi penjual perlengkapan ospek dadakan untuk menggelar dagangannya. Perlengkapan ospek yang dijual di sini mulai tali dan tempat ID card, kaos kaki, kain scarf, jas hujan, dan perlengkapan lainnya. Harganya pun bervariasi mulai Rp2.000 hingga Rp60.000 per itemnya. Mahasiswa baru mengaku terbantu dengan adanya penjualan dadakan ini. Mereka tidak perlu jauh-jauh atau berkeliling dari toko ke toko untuk mencari perlengkapan ospek. Pasalnya perlengkapan yang dijual di sini terbilang cukup lengkap. Para pedagang ini rata-rata sudah mulai menjual dagangannya sejak hari Sabtu lalu. Perlengkapan yang dijual bisa berbeda tiap tahunnya, tergantung permintaan dan syarat yang diberikan oleh panitia ospek. Pedagang mengaku meraup jutaan rupiah dari penjualan perlengkapan ospek ini. Omset penjualan pedagang tersebut bisa mencapai 1 hingga 1,5 juta rupiah per hari. Namun jumlah tersebut menurun jika dibandingkan sebelum pandemi lalu. Sebelum pandemi, mereka bisa meraup omset hingga 2 kali lipat. Para penjual perlengkapan ospek ini berjualan secara pindah-pindah mengikuti jadwal kampus yang akan menggelar masa pengenalan kampus bagi mahasiswa barunya. Biasanya mereka menggelar dagangannya selama seminggu hingga masa orientasi mahasiswa baru selesai. Baru mulai lagi setelah vakum 3 tahun. Ini jualnya mulai 3 hari lalu. Ini apa aja mas yang dijual? Sebetulnya sesuai kebutuhan mas, mereka butuhnya apa. Kalau mereka mintanya ID card, ya kita nyediain ID card, terus tali, pita gitu, sabu. Jadi jualannya itu tergantung tiap tahun mas. Mereka butuhnya apa, kita menyesuaikan gitu loh. Kalau tahun ini apa mas yang paling banyak dicari? Kalau untuk tahun ini ya ID card sama ginian mas, print-printan gini. Simon Alfredo melaporkan. Mendekati peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, penjualan bendera merah putih mengalami peningkatan jauh dibandingkan pada saat pandemi.
sehingga omset pedagang juga mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Menjelang tanggal 17 besok, pedagang masih berharap ada peningkatan penjualan bendera. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang menjelang peringatan 17 Agustus besok Rabu. Masih ada penjual bendera merah putih yang berjualan. Penjual bendera merah putih di tahun 2022 tidak sebanyak sebelum pandemi dan penjualan pun lebih baik dibandingkan setahun yang lalu. Kenaikan penjual di kisaran di atas 10%-an. Hal ini dialami salah seorang penjual bendera merah putih di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang. Bendera merah putih dengan berbagai ukuran dan umbul-umbul hiasan 17-an ini dijual dengan harga bervariasi mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Menurut Sukardi menjelaskan penjualan ada peningkatan mendekati peringatan HUT RI ke-77. Walaupun tidak signifikan tetapi lumayan bisa menambah omset pemasukan. Dirinya berharap mendekati berakhirnya penjualan bendera masih ada pembeli bendera merah putih yang datang. Di lokasi terlihat bendera merah putih berbagai ukuran dan umbul-umbul serta pernak-pernik 17-an dipasang di pinggir jalan. Dengan harga bendera bervariasi tergantung ukuran bendera 35.000 sampai 100 ribuan untuk hiasan bergambar burung Garuda. Alhamdulillah, lancar-lancar baik daripada kena corona dulu. Oh, tata dulu. Sekarang lebih enak, Pak ya? Lebih enak ini sekarang. Kira-kira dibandingkan dengan tahun lalu, berapa persen kenaikannya, Pak, penjualan? Ya, berapa persen ya, daripada kemarin kan 8%, sekarang Ya. udah 10% lah. 10%? Ya, Sudah lumayan, Pak ya? normal Mulai di tanggal berapa penjualan, Pak? Aku jualan kemarin tanggal 29. 29, Pak ya? Ya. Satu hari rata-rata laku berapa? Ya kalau lakunya nggak ngitung ya. Ya. Kalau dapat 500.000, 1.700 dapat. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang tanggal merah, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kondisi Terminal Landung Sari sepi penumpang. Para sopir parkir menunggu antrian di dalam terminal dan sebagian lebih memilih mencari penumpang di jalan. Beginilah yang terlihat di Terminal Landung Sari, Kabupaten Malang, jelang tanggal merah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77. Kondisi terminal khususnya di tempat antrian mikrolet jurusan Kota Batu terlihat beberapa mikrolet parkir mengantri keberangkatan, sementara untuk mikrolet jurusan ke Kota Malang hanya terlihat beberapa yang keluar area terminal dan lebih memilih menunggu di luar atau mencari penumpang di pinggir jalan. Sepinya penumpang sudah dirasakan lumayan lama oleh para sopir mikrolet karena berbagai sebab, salah satunya mikrolet harus bersaing dengan moda transportasi berbasis online, baik roda 4 maupun roda 2. Hal ini berdampak pada turun drastisnya jumlah penumpang sehingga sopir mengurangi jam beroperasi dan menyesuaikan dengan kondisi agar tidak merugi. Menurut salah seorang sopir jurusan Batu Junrejo Landung Sari menjelaskan, dibandingkan ketika pandemi, saat ini jumlah penumpang lebih baik dan bisa untuk menutupi biaya BBM serta berharap di momen 17 Agustus ada berkah untuk para sopir mikrolet. Di lokasi beberapa titik jalan terlihat para sopir memarkir kendaraan di tempat keramaian untuk mencari penumpang atau sebagian terlihat lebih memilih keluar dari terminal dalam kondisi kosong penumpang. Harapan kami di 17 Agustus ini Ya, benar-benar ada rezeki lebih pertama. ya, Kedua, menjelang kemerdekaan, Ya. sekiranya para supir juga mendapatkan berkah rezeki yang besar. saat ini penumpang gimana, Pak? Mulai agak ada, Mulai ada? ya mulai ada. Mulai ada, Pak ya? Ya, Setiap hari? ya yang penting bisa buat beli beras 2 kilo lah. Tapi untuk BBM masih mencukupi, Pak ya? BBM masih mencukupi. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat melimpahnya sayur dari petani dan pasar cenderung sepi, harga sayuran di tingkat petani turun drastis dan sebagian tidak ada pembeli. Kondisi ini dikeluhkan petani karena biaya yang dikeluarkan semakin meningkat, sementara harga jual turun banyak sehingga petani merugi. Setelah harga sayuran sempat melambung sejak beberapa bulan yang lalu, kini sejak bulan Agustus harga sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan drastis sehingga petani merugi. Stok sayuran di tingkat petani lumayan banyak sehingga menjelang penghujan stok sayuran masih mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Namun sayang akibatnya harga jual sayuran turun drastis dan bahkan beberapa jenis sayuran tidak ada pembeli.
Kondisi ini tentu saja dikeluhkan petani karena biaya yang dikeluarkan semakin besar, sementara harga jual panen turun drastis dan dipastikan petani mengalami kerugian. Menurut salah seorang petani di kawasan Junrejo Batu menjelaskan, harga sebagian besar sayuran ini turun drastis, sehingga hasil panen dipastikan tidak bisa menutupi biaya pengeluaran dan petani mengalami banyak kerugian. Beberapa jenis sayuran yang kembali turun diantaranya seledri di tingkat petani Rp2.500 per kilogram, andewi di bawah Rp1.000, brungkul Rp1.500, bawang pre Rp2.500, dan bahkan sawi tidak ada pembeli. Turun semua Pak sekarang Pak. Kalau obatnya naik semua. Pak, turunnya kenapa? Daya beli masyarakat yang kurang apa memang melimpah di pasaran nih Pak? Melimpah Pak. Melimpah. Iya, melimpah. Saat ini yang turun apa aja nih Pak? Ya pokoknya seluruh sayuran itu turun semua Pak sekarang Iya. Pak. Yang mahal itu cuma jagung ya. Oh, kalau Jagung. andewi sekarang berapa Pak? Andewi berapa? Ya 1.000 lah. 1.000 Pak ya. Itu 1.000 sudah termasuk harga rendah Pak ya? Yes, termasuk harga rendah. Seledri berapa? Seledri? Seledri 2,5 2,5 3.000. Di tingkat petani ya? Ya dari petani. Perayu dengar-dengar masih 3.000-an 3.000. Pak ya? Ya, berai. Pak, kalau dengan harga jual segitu gimana untuk nutupi biaya obat-obatan sama pupuk Pak? Aduh ya enggak nutup Pak kalau segitu Pak. Kayak gitu. Karena obatnya itu terlalu mahal Pak sekarang Pak. Terlalu mahal Pak ya? Iya. Jadi petani itu cuma hasilnya ya hasil geger gilap tok itu Pak. Tapi kalau obat-obatan sama pupuk kan nggak mungkin turun kelihatannya Pak. Ya aduh kayak nggak bisa turun Pak. Sekarang seperti mes urea itu Ya. aja kalau nggak memakai subsidi ya nggak bisa. Kalau petani kecil beli 1 kilo aja nggak bisa sekarang. Oh gitu Pak ya. Gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Proses seleksi pemilihan Duta Wisata Kakang Mbak memasuki tahap seleksi kedua. Dari seleksi ini terpilih 20 semifinalis yang akan mengikuti seleksi semifinalis pertama dan memasuki prakarantina. Proses seleksi pemilihan Duta Wisata Kakang Mbak tahun 2022 dimulai sejak 12 Agustus 2022 dan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sudah memasuki tahapan seleksi kedua. Pemilihan Kakang Mbak ini diperuntukkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak serta memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Malang, baik secara nasional maupun internasional, di mana mereka bisa menjadi Duta Wisata Kota Malang. Dalam seleksi kedua yang berlangsung di salah satu kampus di Kota Malang ini, diikuti oleh 30 pasang kakang dan Mbak Yu yang lolos dari tahapan seleksi pertama. Dalam prosesi yang berlangsung ketat, akhirnya dalam seleksi kedua kali ini terpilih 20 semifinalis kakang Mbak Yu Kota Malang. Dari ke-20 semifinalis kakang Mbak Yu ini nantinya akan mengikuti seleksi semifinal pertama yang akan dilakukan di salah satu universitas di Kota Malang pada Sabtu 20 Agustus 2022 untuk menentukan siapa saja yang bakal lolos untuk memasuki prakarantina di ajang penganugerahan Kakang Mbak Yu 2022 Kota Malang. Diketahui bahwa Kota Malang saat ini memiliki beragam wisata tematik dan instagramable seperti Kayu Tangan Heritage, Kampung 3D, wisata keramik Dinoyo, wisata tempe Sanan, di mana wisata tersebut memiliki potensi untuk diperkenalkan, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab para semifinalis Kakang Mbak Yu 2022. Lukman melaporkan. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi, pemerintah Desa Senggreng door to door kepada masyarakat. Pelayanan ini dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat mengurus administrasi tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah, baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah desa terus melakukan berbagai inovasi. Seperti yang dilakukan pemerintah Desa Senggreng, Sumber Pucung Kabupaten Malang, yang memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan meluncurkan program dengan nama Pecel Tempe Mendoan. Program pelayanan cepat tanpa meninggalkan pekerjaan diberlakukan pertanggal 12 Agustus lalu. Melalui inovasi itu, Pemda Senggreng akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan dengan door to door. Dengan layanan door to door ini, petugas yang mendatangi rumah warga sesuai dengan namanya, inovasi tersebut agar masyarakat Desa Senggreng tetap bisa mendapatkan pelayanan tanpa meninggalkan aktivitas pekerjaannya. Petugas akan mengambil berkas sesuai dengan data yang masuk di aplikasi WhatsApp call center desa.
Program yang didukung 2 armada kendaraan sepeda motor akan melayani pengurusan seperti KTP, kartu keluarga, KIA, akta kelahiran maupun surat pindah dengan cara jemput bola. Setelah kita launching yaitu inovasi pelayanan publik yang kita singkat Pecel TMP Menduan, yaitu pelayanan cepat tanpa meninggalkan kerjaan. Ini adalah pelayanan yaitu yang jemput bola. Ini inovasi Desa Singgereng. Kami bekerjasama dengan Dispeduk Capil dalam permudahan pelayanan. Jadi biasanya masyarakat kami, desa kami itu harus meluangkan waktu meninggalkan pekerjaannya, datang ke kecamatan maupun ke Dispeduk Capil. Untuk sekarang dari program Pecel Tempe Menduan ini, kami akan menjemput bola, datang ke rumah warga, cukup WA. Kami kasih persyaratan, kami datang, kami ambil berkasnya, kami setelah jadi akan kami hantar. Itulah kita inovasi ini memudahkan masyarakat agar mereka yang sibuk agar tidak meninggalkan kerjaan akan kami ambil untuk pelayanan. Itu inovasi jemput bola kami. Kemungkinan ini adalah inovasi yang pertama di Kabupaten Malang maupun di beberapa tempat, karena ini inovasi yang cukup memudahkan untuk masyarakat. Adanya terobosan inovasi baru tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hari Setiabudi, memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan pemerintah desa dalam pelayanan publik. Dengan program yang diberi nama Pecel Tempe Mendoan tersebut, masyarakat Desa Senggereng bisa dengan mudah mengurus administrasi kependudukan dari rumah tanpa meninggalkan pekerjaan. Simon Alfredo melaporkan.